Halo semua, Kami dari kelompok 3, di sini dengan saya Kezia Marsinta Syagian. dan saya Theodora Valeri. Nama saya Jono Gunawan. Saya Nofus Teddy Rusli. Saya Samuel Anderson. Saya Nana Todomo. Saya Meta Agnalia Advan. Nama saya Meti Dimas Yarusa. Saya Vasco Joan Tantra. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang kasus kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998. Seperti berita yang beredar, kasus ini melanggar hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia apa sih yang dilanggar? Hak asasi manusia yang dilanggar pada kasus ini yaitu hak untuk hidup. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, ayo kita tonton video selanjutnya. Saya dan Vasco akan mengidentifikasi tentang kerusuhan Mei pada tahun 1998. Kerusuhan Mei pada 1998 itu tercatat sebagai salah satu masa kelam dalam sejarah yang ada di Indonesia. Peristiwa kelam itu terjadi pada tanggal 13 sampai 12 Mei pada tahun 1998 di beberapa kota besar lainnya seperti Jakarta, Medan, dan Surakarta. Jadi kerusuhan ini diawali karena terjadinya krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti di mana 4 mahasiswa universitas tersebut ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi pada 12 Mei tahun 1998. Dan hal ini pun menyebabkan penurunan jabatan yaitu Soekarno-Hatta serta pelantikan dari Benjamin. Dan karena kerusuhan yang terjadi ini, banyak toko-toko yang terkena dampaknya. Salah satunya toko-toko warga Indonesia etnis lokal. Kerusuhan Mei 1998 ini menjadi bukti bahwa pelanggaran HAM di Indonesia masih begitu marak pada saat ini, pada masa ini. Jadi lantas apa sebenarnya penyebab kerusuhan Mei tahun 1998 ini? Dan latar belakang terjadinya kerusuhan Mei pada tahun 1998 ini tak lepas dari hubungan masyarakat etnis Tionghoa dan Indonesia yang tidak baik pada masa awal sistem pemerintahan Orde Baru. Hal-hal yang berbau Tionghoa mendapat larangan keras, sejumlah instruksi presiden dan surat edaran dari pemerintah bahkan membuat masyarakat Tionghoa yang terdesak dan tersingkirkan. Bisa dikatakan tragedi Mei tahun 1998 ini adalah puncak fase penderitaan etnis Tionghoa di Indonesia. Menurut kelompok kami, hak asasi manusia adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Dan juga menurut pemerintah di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak ini juga dapat menjadi anugerah Tuhan yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang. Contohnya saat kerusuhan Mei tahun 1998 yang dimana peristiwa penembakan pada masyarakat serta mahasiswa dari Universitas Trisakti. Kejadian itu memanas saat 4 mahasiswa dari universitas itu ditembak oleh oknum aparat di dalam kampus pada 12 Mei tahun 1998. Yang merangkum dari situs Komnas HAM, peristiwa itu bermula dari protes yang dimulai pada pukul 10 siang yang lebih dari 6.000 mahasiswa, staf, dan dosen berkumpul di lapangan parkir Universitas Trisakti untuk berangkat menuju ke DPR atau MPR. Namun sebelum tiba, aksi mereka dihambat oleh blokade dari pihak kepolisian dan tentunya aksi dari masyarakat itu pun berhasil dibujuk untuk kembali ke kampus. Pada pukul 17.15 setelah blokade tersebut dikatakan hampir seluruh mahasiswa bergerak gitu. Namun kesempatan
tersebut digunakan dan dimanfaatkan oleh oknum polisi dan tentara untuk mencekok mereka, diikuti dengan raketan tembakan yang menyebabkan demonstran tercerai-berai. Penembakan tersebut baru berhenti pada pukul 8 malam. Malamnya nyawa 4 mahasiswa yang sakti, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hendriawan Sri, Ferry Hartanto, dan Hafidin Boyan juga terselamatkan. Kerusuhan tersebut terus berlangsung sepanjang siang dan malam hingga 15 Mei 1998. Kerusuhan besar-besaran tersebut mengakibatkan ribuan penduduk Hongkong dan umat di kota-kota Indonesia hancur dan dibakar massal. Kerusuhan Mei 1998 juga menyebabkan orang-orang luka, pengguritan terhadap beberapa orang, serta pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap dua perempuan yang mayoritasnya merupakan keturunan Tionghoa. Dan ini ada berkaitan dengan sila kedua, yaitu mengembangkan sikap saling mencintai antara sesama manusia, dan juga ada kaitan terhadap sila ketiga, yaitu mengutamakan semangat persaudaraan, bekerja sama dengan orang lain untuk menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kesimpulan dari analisa kami yang berhubungan dengan Pancasila, yaitu Pancasila merupakan dasarnya untuk tidak terjadinya perceraian pada Indonesia yang dapat mengulang tahun 1968. Agar tidak terjadi hal itu, maka wujudlah Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima, yang dimana itu digunakan untuk Indonesia untuk menegakkan hal-hal yang seperti itu. Nah, seperti yang udah kita dengar tadi, hak asasi manusia itu kan hak dasar bagi kita dari sejak kita lahir, ya, itu udah nggak bisa diganggu-gugat lagi dong. Iya dong, kan itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Benar banget tuh. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, tentunya kita nggak boleh dong yang melakukan hal-hal anarkis seperti itu. Iya, sampai seribuan orang yang meninggal, belum yang terluka dan diculik, kan yang tentunya itu melanggar hak asasi manusia. Dan salah satunya hak untuk hidup. Benar banget tuh. Jadi podcast hari ini tuh kan mengajarkan kita untuk selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, ya, dimanapun kita berada. Tentunya tuh kayak kita harus saling menyayangi, menghormati, menghargai satu sama lain. Dan tentunya kita harus mengutamakan semangat persaudaraan. Benar banget, Mer. Kan kalau kita bersatu, Indonesia bisa semakin maju juga pastinya. Wah, benar banget tuh. Ya, sekian podcast dari kelompok kami. Kami mewakili kelompok 3. Izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila terjadinya kesalahan tutur kata. Terima kasih.